Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 17 Part 2. Oke, let's begin. Keesokan harinya, Issei bersama Rafael dan Levi melakukan tahap akhir untuk kontrak mereka. Di sini agak sedikit horor sih. Jadi ya, Issei mengambil pisau lalu mengiriskannya ke tangannya. Lalu dia menuliskan namanya. Itu juga dilakukan oleh Levi. Lalu Levi membuat lingkaran sihir yang ditulis menggunakan darah binatang. Issei dan Levi duduk di atasnya. Dan Levi mulai menjampi-jampi. Jadi isinya gini. Aku, Levi Pendragon, membuat perjanjian dengan prajurit dari kelompok Gremory. Yaudo Issei, kau membuat janji denganku dan harus menjadi teman sejatiku. Nah, itulah isi mantranya. Ya, itu tuh mantranya sudah dipermudah sedemikian rupa. Karena notabene, Issei dan Levi sudah cukup lama saling kenal. Lalu sekarang, giliran Issei yang mengucapkan mantra. Aku, Hyodo Issei, prajurit dari kelompok Gremory. Aku berjanji membuat perjanjian denganmu, Levi Pendragon, di sini. Dan mulai sekarang, mari kita bersama-sama berjalan. Sambil mengatakan itu, Issei membungkukkan kepala. Di sini, Levi tertawa dan berkata, "Ya, ayo lakukan bersama-sama." Lalu, simbol Gremory muncul di pipi Issei dan Levi, pertanda kontrak mereka berhasil dijalankan. Lalu, mereka minum teh dan makan beberapa cemilan untuk merayakan keberhasilan mereka. Di sini, Levi mengatakan kalau dia kaget mengetahui bahwa Gondur adalah nenek Rosewise. Ya, karena dia itu penyihir yang sangat terkenal di antara para penyihir. Dan bakat sihirnya mengalir pada Rosewise. I know this. Jadi, bakat sihir Rosewise adalah begini. Karena Levi mencontohkannya dengan membandingkan game, jadi saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ya, kekuatan sihir itu memerlukan MP atau mana. Nah, MP yang diperlukan untuk setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, Dragon Fireball rata-rata memerlukan 10 MP gitu untuk melepaskannya. Tapi, Rosewise hanya memerlukan 5 MP saja. Dan juga Rosewise bisa mengeluarkan banyak sihir dalam waktu yang bersamaan. Meski belum menyaingi Georg sih, yang notabene pemilik Longinus sih. Tapi ya intinya, Rosewise itu bisa mengeluarkan sihir dengan MP yang setengah. Jadi dia itu bisa mengirit MP dibandingkan orang-orang lain gitu kan. Tapi bakat Rosewise ini sangatlah luar biasa. Makanya dia jadi pengawal Odin. Ya kan jarang gitu kan ada orang bisa mengeluarkan jurus banyak tapi enggak membuat dia kelelahan. Lalu Rafael bertanya pada Issei, apakah dia akan keluar bersama Rosewise setelah ini? Issei menjawab dengan simpel, iya. Di sini Rafael menyuruh Issei untuk melakukan kencan dengan Rosewise sebaik mungkin. Di sisi lain, dia juga harus mengajak Rias dan Akeno kencan. Harus. Rafael menekankan kata harus 2 kali di sini. Lalu dia meminta Issei menemaninya belanja di lain waktu. Lalu Opis keluar dari lemari dan mengatakan ingin ikut belanja. Oh ya, tumben ya dia gak muncul. Biasanya kan setiap ada cemilan, Opis langsung nimbrung gitu kan. Lalu setelah pesta kecil-kecilan itu berakhir, Issei kembali ke kamarnya dan berganti baju. Jadi dia akan berkencan dengan Rosewise hari ini. Kirain nanti. Dan Rosewise sudah memakai baju yang sangat cocok dengannya. Terlihat aura dewasa Rosewise menghilang dan malah menyisakan aura remaja. Yap, seakan Rosewise adalah gadis SMA yang seumuran dengan Issei. Rosewise berdandan sedemikian rupa, memakai lipstik dan lain-lain. Di sini Issei kagum pada Rosewise dan Rosewise malu-malu melihat Issei. Di sini Rias dan Akeno menyaksikan mereka berdua. Seperti sepasang kekasih yang kasmaran gitu kan. Lalu Rias menghela nafas dan mengatakan, kembalilah sebelum malam. Issei pun setuju. Di sisi lain, Akeno bersemangat. Ya karena sepertinya entah bagaimana dia mendengar obrolan Issei dan Rafael tadi. Singkat cerita, Issei dan Rosewise keluar.
dan tujuan mereka adalah Tokyo. Dan mereka naik kereta. Meski tidak tahu sih kereta jenis apa yang mereka naiki. Di dalam kereta banyak Jonas yang menatap betapa cantiknya Rose Wise. Bahkan mereka mengatakan Rose Wise seperti model. Ya, untuk wanita cantik yang tinggi badannya 173 cm, Rose Wise sudah bisa dibilang menjadi model yang sukses jika dia mau gitu kan. Lalu dia mulai mengeluh karena tatapan para Jonas itu dan berkata ingin memakai kaos oblong 100 yen saja gitu kan. Tapi di sini saya mengatakan itu percuma. Ya karena untuk wanita semanis Rose Wise, pakaian apapun akan membuatnya tetap menarik. Seketika Rose Wise tersipu malu dan wajahnya semakin memerah. Lalu mereka tiba di tujuan setelah 15 menit perjalanan. Dan ya, yang pertama didatangi oleh Rose Wise adalah toko kelontong. Sedikit info ya bagi yang tidak tahu dan bagi yang sudah tahu, ini hanya mengingatkan. Jadi Rose Wise itu orangnya super duper irit. Dia kalau belanja selalu di toko 100 yen. Padahal gajinya gede sih Rose Wise ini. Dan ya, Rose Wise ini orangnya kaku dan pemalu. Makanya dia nggak pernah punya pacar meski secantik itu. Oke lanjut. Di sini mata Rose Wise berbinar-binar dan aura bahagianya meluap-luap. Dia menyaksikan produk-produk yang ada di sana dan mengatakannya dengan suara keras. Di sini saya tersenyum dan melihat sosok dari gurunya yang sangat ceria ini. Dia bahagia. Lalu Rose Wise menunjukkan sebuah barang 100 yen yang membuatnya sangat bahagia. Setelah puas berbelanja, kini Issei dan Rose Wise beristirahat di sebuah kafe. Dan ya, barang-barang yang tadi dibeli oleh Rose Wise sangatlah banyak. Jadi dia menyewa jasa antar barang dan mengirimkannya ke rumah Issei. Lalu Rose Wise bertanya pada Issei, apakah dia bosan bersamanya? Ya, karena dari tadi hanya dia yang bersenang-senang. Lalu Issei menjawab, tidak. Melihatmu bahagia adalah kebahagiaan juga untukku. Dan aku jarang berpergian dengan Rose Wise-san gitulah, kata Issei. Lalu Rose Wise menyeruput kopi dan berkata, ini adalah kencan bersamanya seumur hidup. Lalu Issei mulai merasa malu dan berkata, apa tidak apa-apa jika yang menjadi pertama adalah aku gitu kan. Dan Rose Wise menjawab, meski ada puluhan lelaki, maka dia akan tetap memilih Issei. Lalu Rose Wise menjelaskan, kalau selama masa sekolah dulu, di saat teman-temannya sibuk dengan urusan cinta-cintaan, dia hanya fokus pada belajar dan belajar. Hingga akhirnya dia berhasil menjadi Valkyrie. Dan Rose Wise mengatakan harusnya dia bersenang-senang saat muda dulu. Di sini, Issei menyela perkataan Rose Wise dan berkata, itu tidak benar. Meraih impian adalah hal yang mengagumkan. Dan ya, Rose Wise itu masih muda. Hanya berbeda 1 atau 2 tahun di atas Issei. Kalau saya boleh tebak, kira-kira usianya 19 tahunan lah. Karena Issei kelas 2 SMA yang notabene berusia 17 atau 18 tahun. Lalu Issei mengatakan betapa kagumnya dia pada Rose Wise. Toh, Rose Wise berhasil menjadi pengawal Odin yang notabene pemimpin Dewa Nordik. Di sini, bukannya senang, Rose Wise malah sedih. Ya karena si kakek legend Odin meninggalkannya dulu. Lalu dia mengeluarkan sebuah ornamen yang memiliki simbol rumit. Itu adalah lambang keluarga yang harusnya diwariskan turun-menurun pada anak tertua. Rose Wise adalah anak tertua. Tapi entah kenapa simbol sihir itu tidak mau sinkron padanya dan terus menolak. Pada akhirnya keluarga Rose Wise mewariskan simbol sihir itu pada saudara jauh Rose Wise. Tapi di sisi lain Rose Wise senang, ya karena dia jadi tidak terpaku pada sihir turun-menurun dan menguasai sihir menarang dan menguasai sihir serangan tingkat tinggi. Ditambah lagi dia yang menjadi benteng mempelajari sihir tipe pertahanan, membuat Rose Wise semakin handal. Lalu Rose Wise mulai menceritakan riwayat hidupnya setelah kegagalan mengenai kecocokan sihirnya itu. Dia terus melatih diri untuk mempelajari sihir yang lain dan berhasil mendapatkan kemampuan untuk menghemat mana. Dan dia terpilih menjadi pengawal Odin dan akhirnya dia menjadi seenaknya. Kurang lebih ini salah si Odin juga sih. Ya karena ditinggal di dunia manusia bukan keinginan Rose Wise kan. Dan ya itu juga awal Rose Wise menjadi iblis kan. Di sini Rose Wise meminta maaf pada Issei karena kencan mereka malah menjadi ajang curahan hati Rose Wise. Issei tidak mempermasalahkannya dan merasa senang bisa mengenal lebih dekat Rose Wise.
Lalu Rosewise juga mengatakan kalau dirinya tidak menyesal menjadi iblis. Banyak hal yang menyenangkan saat dia menjadi iblis. Selain itu, berkat keluarga Gremory, kini Rosewise menjadi guru di Akademi Kuoh. Dan ya, murid-murid yang diajar oleh Rosewise sangatlah bersemangat. Para laki-laki jatuh cinta padanya dan para gadis kagum padanya. Jadi ya, Rosewise adalah panutan bagi setiap murid, bahkan guru-guru, meskipun dia baru mengajar selama kurang lebih setengah tahun. Lalu, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba serangga pengganggu datang. Dia adalah Yuclid Lucy Puge. Yap, musuh Issei dijilid kemarin. Bersambung. Ganggu aja nih si Lucy. Aduh, oke. Thanks for watching and titik. Bye-bye.